Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas besar Etika Hukum dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Natalius Peter Simalsulta, Eskom MNC, dengan tema. Nah, pasti kalian semua tidak asing lagi dengan kata asuransi. Kalian tahu nggak sih apa itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu membayar iuran atau premi dan pihak lainnya memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran atau premi apabila terjadi sesuatu menimpa pihak pertama atau barang miliknya. Asuransi juga memberikan perlindungan finansial dari berbagai resiko kerugian yang mungkin terjadi, memberikan jaminan atas kematian, kecelakaan, kerusakan, kehilangan, dan keuntungan yang diharapkan. Nah, setelah tahu apa itu asuransi, selanjutnya kita akan membahas tujuan asuransi. Tujuan asuransi adalah mengalihkan resiko, mengganti kerugian, membayar santunan, dan menanggung kesejahteraan anggota. Asuransi juga memiliki fungsi untuk mengelola resiko, memberikan keamanan finansial, dan memberikan ketenangan pikiran. Selain itu, asuransi juga dapat berfungsi sebagai investasi atas aset tak ternilai, memperkecil nilai resiko, dan memberikan jaminan pelindungan resiko di masa depan. Adapun manfaat dari asuransi meliputi yang pertama, proteksi finansial, yaitu menanggung kerugian akibat kejadiannya hak tak terduga seperti kecelakaan, bencana alam, sakit, dan kematian. Yang kedua, santunan ahli waris yang memberikan dukungan keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan jika terjadi kematian. Yang ketiga, ketenangan pikiran, yaitu menyediakan keamanan finansial dan mengurangi resiko kerugian. Yang keempat, melindungi aset, penanggung kerugian akibat kehilangan atau kerusakan aset. Yang kelima, protektif pembiayaan, yaitu menanggung biaya pembiayaan seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan, atau biaya lainnya. Yang keenam, kesejahteraan masa depan, menyediakan perlindungan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Syarat khusus pertanggungan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama kesepakatan para pihak, kedua kewenangan berbuat, yang ketiga ada benda yang dipertanggungjawabkan, yang keempat ada kausa yang halal, yang kelima membayar premi, terdapat dalam pasal 246 KUHD, yang keenam kewajiban pemberitahuan, terdapat pada pasal 251 KUHD. Selanjutnya ada polis asuransi. Menurut KUHD pasal 255, asuransi harus dibayar secara tertulis dalam bentuk akte yang disebut polis, yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Nah, setelah itu ada jenis-jenis asuransi. Asuransi dibedakan menjadi 9 jenis, yaitu yang pertama asuransi jiwa, menawarkan perlindungan finansial untuk kehilangan hidup, cacat, kematian, dapat disesuaikan dengan masa kontak yang berbeda seperti 1,5 tahun atau 10 tahun. Yang kedua ada asuransi kesehatan, menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial kita dalam menanggung biaya perawatan medis dan pengobatan. Yang ketiga ada asuransi pendidikan yang membantu membiayai pendidikan anak dengan memberikan manfaat keuangan pada saat anak mencapai usia yang ditentukan. Yang keempat ada asuransi kendaraan yang melindungi pemilik kendaraan dari kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, pencurian, atau kerusakan lainnya. Yang kelima, asuransi umum yang menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Yang keenam, ada asuransi hari tua, yaitu yang dirancang untuk membantu mempersiapkan kehidupan finansial yang stabil dan layak selama masa pensiun. Yang ketujuh, ada asuransi pekerja yang menawarkan perlindungan untuk biaya perawatan medis dan pengobatan ketika sedang bekerja. Yang kedelapan, ada asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran adalah menawarkan perlindungan dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran. Yang kesembilan adalah asuransi bencana alam. Asuransi bencana alam menawarkan perlindungan dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, longsor, dan musibah lainnya. Contoh asuransi yang pertama adalah asuransi kendaraan bermotor, yang kedua asuransi kebakaran, yang ketiga asuransi kendaraan berat, yang keempat asuransi pengangkutan darat, laut, dan udara, yang kelima asuransi kecelakaan diri, yang keenam asuransi kesehatan, dan yang ketujuh adalah asuransi pendidikan.
Kesimpulannya adalah asuransi berfungsi sebagai alat perlindungan keuangan yang membantu mengalihkan risiko, mengganti kerugian, dan memberikan jaminan atas kematian, kecelakaan, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharap. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.